Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ikrimah bin Abu Jahal adalah sosok pendekar yang dahulunya dia adalah orang yang sangat kejam, sangat memusuhi, bahkan sering berhadapan berperang melawan pasukan muslimin. Sehingga di akhir kehidupannya dia menjadi orang yang sangat membantu, bahkan sebagai pejuang dalam menyebarkan agama Islam. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjut, kami pintakan kepada sahabat santri untuk membantu kami dalam menyebarkan channel dakwah Islam dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Bagikan video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tidak ketinggalan informasi yang sangat berharga dari channel Jagoan Santri pada hari ini. Bagi sahabat santri yang membantu kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga dia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan segala urusan dan hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Ia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci beliau. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih keras lagi dan menganiaya para sahabat lebih kejam dan bengis untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Kalau dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini ia memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Dan dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Ketika perang Khandaq meletus, kaum musyrikin Quraisy mengepung kota Madinah dalam berhari-hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan pengepungan yang membosankan itu. Lalu ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Usahanya sia-sia, bahkan merugikan hingga ia lari terbirit-birit di bawah hujan panah kaum muslimin. Ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, kaum Quraisy memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin masuk kota Mekah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah melarikan diri ke Yaman lantaran takut dihukum mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hakim, istri Ikrimah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi permohonan itu. Maka Ummu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah. Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim membujuk suaminya agar mau kembali ke Mekah. Ummu Hakim juga mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengampuni dan memaafkannya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Ketika itu, janganlah kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal. Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk kembali, Ikrimah duduk pula di hadapan beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Setelah itu, Ikrimah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memenuhi permintaan Ikrimah itu. Maka wajah Ikrimah pun berseri-seri. Kemudian ia berkata, demi Allah ya Rasulullah, tak satu sen pun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu, melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan pengorbanan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda, demi Allah, untuk menegakkan agama Allah. Sejak itu, Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar Ikrimah. Kamu jangan bodoh, kembali. Kematianmu akan kerugian besar bagi kaum muslimin. Namun Ikrimah tidak mempedulikan peringatan tersebut. Biarkan saja ya Khalid, biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam aku lari dari tentara Romawi? Tidak, sekali-kali tidak. Kemudian dia berteriak, siapakah yang berani mati bersamaku? Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang di depan, menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya, walaupun korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi yang dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran di bumi Yarmuk, berjejer 3 mujahid Islam yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah. Al-Harith bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Harith meminta air minum. Ketika air didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami. Berikan dulu kepada Ikrimah, kata Al-Harith. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayyash menengok kepadanya. Berikanlah dulu kepada Ayyash, ujarnya. Ketika air minum didekatkan kepada Ayyash, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum segera kembali ke hadapan Harith dan Ikrimah, namun keduanya pun telah meninggal dunia. Ini merupakan bentuk perjuangan dan pengorbanan orang-orang Muslim. Mereka tidak hanya berjuang untuk menegakkan agama Islam, tapi mereka juga berjuang
untuk membantu, menolong saudara-saudaranya dalam perjuangan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya orang muslim itu kalbunyan, yasuddu ba'duhum ba'dan. Orang muslim itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Ketika kaum muslimin, ketika orang muslim itu bersatu, maka mereka akan menjadi kuat seperti bangunan yang kokoh. Namun, jika orang muslim itu terpecah belah, maka mereka akan seperti bangunan yang runtuh. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan cerita Ikrimah ini bisa menjadi sebuah pelajaran kepada kita tentang perlunya kita sesama orang muslim untuk bersatu menegakkan agama Allah dan menimbulkan keadilan di permukaan bumi. Mudah-mudahan sahabat santri sekalian, mudah-mudahan dengan rahmat dan taufik dari Allah, mudah-mudahan kita bisa bersatu, kita bisa berjuang bersama untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton video dari channel Jagoan Santri. Kami mintakan subscribe-nya, like, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.